seperti ada bayang-bayangan yang sering muncul di dalam rumah beliau, dan sering juga beliau itu mencium bau-bauan, seperti tiba-tiba tercium bau menyan. Ikuti perjalanan saya ke Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali gangguan-gangguan yang ada di dalam rumah ini, terutama dari golongan amar, yang menjadi tanda bahwa di dalam rumah kita itu ada gangguan sihirnya. Sering sekali tercium wewangian, entah itu bau kemenyan, entah itu bau minyak wangi, atau bau kembang melati. Lagi lemparkan lagi. Dekat. Nah, dan ada lagi nih kayaknya di sini. Oh, ini la haula wala quwwata illa billah. Inna ma'amru idza arada subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, pindahkan malaikat. Innallaha rahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwwata. Allah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tepatnya di kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku semuanya, saat ini saya mau berangkat ke Malang, di sambi-sambi kegiatan kita di Padepokan, terus juga melawan dukun santet. Ini juga kita dimintain tolong untuk meruqyah rumah di Malang. Kata pemilik rumah, di dalam rumahnya ini sering sekali muncul bayangan-bayangan, seperti ada bayang-bayangan yang sering muncul di dalam rumah beliau, dan sering juga beliau itu mencium bau-bauan, seperti tiba-tiba tercium bau menyan dan wangi-wangian. Dan beliau juga bercerita bahwa di atap rumahnya sering terdengar suara ledakan.
Selain itu, yang menjadi pokok permasalahannya, beliau itu kalau di rumah terasa jibek gitu, tapi kalau di luar rumah tenang. Dan usahanya beliau ini sangat-sangat merosot sekali. Oleh sebab itu beliau meminta kita untuk meruqyah rumahnya, mendoakan rumah beliau untuk menghilangkan gangguan-gangguannya. Yang jelas kita hanya bisa berdoa. Nanti kita doakan rumahnya semoga menjadi rumah yang sakinah, mawadah, warahmah, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, dan mempunyai keturunan yang soleh dan solehah. Mohon doanya untuk semua saudaraku dimanapun berada. Semoga doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti perjalanan saya ke Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Answer. Barakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siap. Ini kayak Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sehat yang diberikan oleh Allah ini kita bisa gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena ketika kita mengucapkan syukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi menjalankan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kita gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudaraku semuanya, sekarang kita sudah sampai di Malang. Tempatnya di mana ini, nggih? Malangnya mana ini? Di Ketangi. Tegal Gondo. Oke. Di rumahnya Bapak siapa ini? Pak Nasrul. Di rumahnya Ibu Asmaniyah. Oke, kita di rumahnya Bapak Nasrul. Di tempatnya Ibu Tahniyah. Asmaniyah. Oh, Asmaniyah. Oke. Oke, barakallah. Alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah. Sehat ya Kang nggih. Nah, ini kita sekarang sudah sampai di rumahnya beliau. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah sampai. Masya Allah, banyak sekali gangguan-gangguan yang ada di dalam rumah ini, terutama dari golongan amar. Perlu untuk panjenengan semua ketahui, ada tanda-tanda atau diagnosisnya bahwa di dalam rumah itu ada gangguan sihirnya. Yang pertama, kalau di dalam rumah itu sering sekali muncul bayangan-bayangan, sekelebatan begitu. Nyapa kok ngangguk-ngangguk? Yang menjadi salah satu tanda bahwa di dalam rumah kita itu ada gangguan sihirnya, sering sekali muncul bayangan-bayangan yang sering berkelebatan di sekitaran kita. Entah itu ketika duduk, entah itu ketika kita sedang nonton TV atau apa, yang sering sekali muncul ada kelebatan-kelebatan di dalam rumah. Ini menandakan
adanya gangguan sihir, karena memang bangsa jin itu tidak mempunyai material, tidak mempunyai sebuah jisim atau jasadiah, jadi biasanya akan tampak dalam hal sekejap, sekelebatan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi tanda bahwa di dalam rumah kita itu ada gangguan sihirnya, sering sekali tercium wewangian. Entah itu bau kemenyan, entah itu bau minyak wangi, atau bau kembang melati. Apakah di sini sering muncul kayak gitu, Bu? Iya, sering. Sering muncul. Dan Ini asap rokok ya sering. Asap rokok. Kalau asap rokok, telo itu bangsa jin dari golongan genderuwo. Kalau asap telo, ini biasanya munculnya wewangian atau bau-bauan itu, rokok itu waktu-waktunya jam berapa, Pak? Enggak tentu, kadang-kadang jam 9 pagi, Kadang-kadang jam 9 pagi. malam hari. Nah, ini menarik ini. Jika di dalam rumah ada muncul kelebatan dan muncul wewangian atau tercium bau wangian, dan wanginya tadi menurut beliau seperti rokok atau telo, ini gangguannya dari golongan jin Abdul Jumud. Dan kalau gangguannya jin dari Abdul Jumud, biasanya mengganggu dalam bidang usaha. Jadi usaha itu akan selalu bangkrut atau tidak berkembang, atau kalau dapat uang itu selalu habis-habisan. Kalau di dalam rumah ini bagaimana, Ibu, Bapak? Usahanya morot banget. Usahanya turun. Nah, ini yang perlu untuk panjenengan semuanya ketahui, nggih. Bahwa ketika di dalam rumah sering sekali muncul kelebatan bayangan, saset-saset gitu, kayak ada orang jalan gitu, terus sering tercium bau-bauan, dan ketika itu baunya kok seperti rokok, klobot, atau seperti singkong, telo, itu gangguannya dari bangsa jin Abdul Jumud. Dan gangguan jin Abdul Jumud itu tanda yang pertamanya biasanya mengakibatkan usaha itu selalu selalu bangkrut, menurun. Kalaupun dapat uang ya kerjaan rame, tapi hasilnya nggak ada gitu. Itu sudah berapa lama terjadi, Bu? Ya, sekitar 1 tahun itu langsung. 1 tahun langsung dus gitu ya? Ya, sekitar 2 tahun. 2 tahun. Dalam 2 tahunan. 2 tahunan ini. Nggih. Terlalu cepat gitu. Terlalu cepat seret gitu ya. Nggih, Masya Allah. Inilah yang menandakan bahwa ada gangguan di dalam rumah ini. Dan demi Allah, saya datang ke sini belum masuk ke dalam rumah ini, dan nanti akan kita hilangkan gangguan-gangguannya. Nah, ketika diagnosisnya atau tanda-tandanya sudah kita ketahui, karena tanda-tanda di dalam rumah itu ada gangguannya. Yang pertama, seseorang ketika di dalam rumah terasa sumpek, jibek, sering marah. Pengennya marah terus kalau di dalam rumah. Tetapi kalau di luar rumah kok nyaman, ini menandakan di dalam rumah itu ada gangguannya. Yang kedua, kalau di dalam rumah itu sering sekali tercium bau wangi-wangian. Yang ketiga, kalau di dalam rumah itu sering sekali terlihat sekelebatan atau penampakan. Dan yang keempat, biasanya di dalam rumah itu kalau memang ada gangguannya, lampu itu sering mati. Tapi bukan karena belum bayar listrik ya, tetapi lampunya itu matinya secara pelan-pelan. Karena kalau secara genetiknya, bahwa jin itu sering sekali berbenturan dengan listrik. Makanya kalau di tempat-tempat yang wingit seperti di perempatan jalan atau di jalan-jalan yang wingit, biasanya kalau dipasang lampu itu gampang mati. Pasang mati gitu. Nah, kalau di dalam rumah panjenengan ada salah satu ruangan terus lampunya itu sering mati, itu menandakan ada gangguan jin di dalam rumah itu, entah karena ketempelan ataupun karena kiriman. Tapi bukan karena telat bayar listrik. Tapi ada gangguan jinnya.
Kalau sudah ada lampu mati coba dicek listriknya udah dibayar apa belum. Kalau sudah berarti ada gangguan sihirnya. Yang kedua, yang sering sekali menjadi tanda-tanda bahwa di dalam rumah itu ada gangguannya, cek depan rumah. Cek depan rumah seperti ini. Kalau di depan rumah ada salah satu tumbuhan yang mati atau kering seperti ini, di bagian bawahnya lihat itu. Nah, itu pas itu nah itu coba kameramen. Nah, seperti ini. Ini menandakan ada gangguan sihirnya. Karena apa? Karena memang buhul itu pasti hawanya panas karena jin sendiri tercipta dari api. Itu akan tandanya seperti itu. Itu ada gangguan sihirnya. Seperti ini. Dan yang keenam, apabila di dalam rumah itu sering sekali pemiliknya itu sering mimpi buruk. Karena mimpi yang buruk itu memang datangnya dari syaitan. Sering mimpi buruk, dan yang selanjutnya kalau tidur sering geget-geget, giginya sering bunyi-bunyi. Itu menandakan ada gangguan sihir di dalam diri orang itu. Yang selanjutnya, kalau wudhu sering batal. Kalau panjenengan wudhu kok batal, semuanya mohon maaf kentut, itu menandakan panjenengan itu ada gangguan sihirnya. Kalau lagi nggak wudhu nggak gampang kentut ya. Tapi kalau habis wudhu kok sering kentut, itu menandakan ada gangguan sihir di dalam rumah maupun di dalam diri. Yang selanjutnya sering berat di bagian tengkuknya. Di bagian tengkuknya sini. Nah, kalau orang sering berat sininya, tengkuknya sini, ini menandakan ada gangguan sihirnya. Karena apa? Karena portal kita, maju sini sayang. Nih. Ini perlu untuk pahami ya. Ini adalah titik kahil. Di sini. Dan ini adalah portal kita. Ini. Di antara kepala dan tulang belakang itu ada besi. Ada semacam tulang, kok besi, semacam tulang yang mengganjal di kepala kita. Ini namanya disebut dengan besi kursani. Ini menjadi portalnya kita ketika kita ada gangguannya. Makanya orang kalau masuk ke tempat yang wingit pasti yang mengkorok sininya. Mengkorok kayak gitu ke tempat-tempat yang wingit. Itu menandakan ada gangguan sihir dalam diri kita apabila sininya itu berat, tengkuknya itu berat. Nggih, cukup Pak Banser. Nah, sekarang setelah kita diagnosis di tempat ini sudah jelas pemilik rumahnya sering sekali melihat penampakan, terus sering mencium bau-bauan, dan bau-bauannya tanda-tandanya gangguan dari Jin Abdul Jumud. Baunya seperti rokok, klobot, itu menyan. Ini menandakan menyan ya Bu ya? Iya. Iya. Menyan ini menandakan ada gangguan dari golongan Jin Abdul Jumud. Oleh sebab itu sekarang kita akan mencoba untuk meruqyah rumah ini. Nah, metode ruqyah sendiri itu ada beberapa cara. Ini juga perlu untuk jenengan pahami supaya bisa menghilangkan gangguan di dalam maupun di rumah kita. Metode ruqyah itu sebenarnya ketika kita meruqyah rumah ada 5 cara untuk meruqyah. Yang pertama dengan menggunakan basiroh. Ini adalah metode yang paling sangat mudah karena hanya cukup dengan doa. Yaitu yang pertama kita membaca syahadat, terus yang kedua membaca sholawat, dan nanti yang ketiga membaca hamdalah, yang keempat nanti membaca sholawat nuridat, yang kelima membaca doa, dan yang keenam nanti membaca surat yasin yang terakhir, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ini saya ambilkan dari kitab Al-Azkar An-Nanawiyah. Ini cara yang pertama dengan menggunakan basiroh. Yang kedua, nanti kita menggunakan dengan metode garam dan air. Disiapkan sayang, garam dan air disiapkan di sini. Nanti biar bisa langsung kita gunakan. Kalau dengan menggunakan metode yang kedua, menggunakan garam dan air, metode ini membutuhkan riyadhah atau khalwat, yaitu garam dan airnya perlu untuk diwiridkan dulu, yaitu membaca Al-Fatihah 77 kali, sholawat 77 kali, dan ayat kursi 77 kali. Itu diwiridkan selama 7 hari.
Nanti setelah itu digunakan untuk menyiram rumah. Nanti juga kita gunakan. Yang ketiga, kita menggunakan dengan metode mediator. Kalau dengan menggunakan metode mediator ini lumayan berisiko. Karena apa? Karena harus menggunakan dengan cara yang tadi saya sampaikan, yaitu dibuka dulu portalnya. Nanti setelah dibuka portalnya baru ditempelkan jinnya. Ini dengan yang ketiga dengan menggunakan metode mediator. Tapi ini sangat berisiko dan ini juga berbahaya. Karena seperti yang terjadi waktu kemarin, kenapa saya harus mendatangi dukun di wilayah Tulungagung? Karena beliau ini melakukan pengobatan dengan menggunakan mediator. Nah, mediatornya itu yang jelas jin masuk. Nah, jin sendiri bahasanya sering bohong. Nah, ketika jin ini masuk lalu menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan sihir, ini menjadi bahaya karena adu domba. Nanti yang bilang nyantetnya tetangganya, saudaranya, dan lain sebagainya. Ini kalau tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil, ini bahaya. Bahaya untuk pemilik rumah sendiri maupun dukunnya, karena bisa terjadi fitnah. Ini yang ketiga dengan menggunakan metode mediatoran. Ini berbahaya. Baru yang keempat dengan menggunakan metode terawangan. Terawangan ini juga lumayan sulit karena biasanya yang dipandang oleh satu orang dan orang yang lainnya akan berbeda. Contoh ketika saya menggunakan terawangan, ini pernah saya buktikan di waktu saya masih di pondok pesantren. Ketika itu saya disuruh oleh abah saya untuk meruqyah rumah bersama dengan 5 santri. Nah, di 5 santri ini saya bersama dengan alumni ini pandangannya beda semua. Ada yang melihat itu sebangsa gangguan jin amar, kuntilanak. Ada yang mengatakan itu bangsaan dari Abdul Jumud dan lain sebagainya. Berbeda-beda pandangannya. Karena apa? Karena penglihatan seseorang itu tergantung dari kebersihan hatinya. Dan yang kedua, dari tingkat kemampuannya itu sendiri, riyadhahnya. Jadi pandangannya bisa berbeda-beda. Terawangan sendiri itu sangat berbahaya apabila pandangannya berbeda-beda. Nah, baru yang kelima dengan menggunakan metode takdil. Metode takdil itu metode untuk mendohirkan buhul. Ketika kita mentakdilkan atau kita itu mendohirkan sebuah buhul, itu ada riyadhahnya, yaitu dengan cara mengamalkan Yasin Fadilah, yaitu surat Yasin diamalkan selama 41 hari dan diulangi di beberapa ayatnya. Contoh di kata Yasinnya dulu diulang 99 kali, lalu di kata salamun qaulam mir rabbir rahim wamtajil yauma ayyuhal mujrimun itu diulang lagi 99 kali, lalu di kata innama amruhu idza arada syai'an ayyaqulun itu juga diulang 99 kali. Nah, ketika bacaan-bacaan ini di riyadhahi, maka 1 kali membaca surat Yasin fadilahnya sama dengan membaca 41 kali. Kalau membaca 41 kali berarti sama dengan 444 kali. 1 kali membaca surat Yasin. Dan itu harus diamalkan selama 41 hari, tidak boleh putus. Jadi selama 41 hari itu terus membaca surat Yasin dengan bacaan-bacaan yang diulang itu tadi. Nah, ketika ini nanti sudah diamalkan, biasanya akan muncul sebuah maunah atau kekuatan di dalam diri kita. Nah, untuk sebab itu sekarang kita akan menggunakan metode dengan menggunakan garam dan air. Kita menggunakan pembersihan rumah untuk di dalam rumah ini karena gangguannya dari gangguan Abdul Jumud sesuai dengan diagnosis. Ini perlu dipahami ya. Ketika kita membersihkan rumah, kita harus tahu metode-metodenya. Karena diagnosisnya di sini gangguannya itu dari gangguan Abdul Jumud, maka kita menggunakan metode air, garam, dan bidara. Kenapa kita menggunakan air? Karena bangsa jin itu tercipta dari api. Maka untuk menghilangkannya paling mudah dengan menggunakan garam dan bidara. Ini sayang. Sini, maju sini. Terpejam, dirasakan. Bismillah, tarik nafas. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baca Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Tiga. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Lemparkan ke beliau. Dilemparkan saja. Allahu Akbar. Lagi. Drumnya. Lemparkan lagi. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ikat paling ini. Ikat paling Allah. Airnya mana sayang? Oh sini airnya. Jadi sana. Tarik dulu. Buang dulu gangguannya. Bawa sini bu. Buang, tarik. Ikat bawa ke rumah. Langsung ya. Tarik. Pak Bansar tarik. Sama sini, tangannya sini. Bismillah. Tangan ini tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tarik itu. Pegang sininya, tarik ke buang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang belakangnya. Allah. Bisa dibantu ditata dulu. Dirusak kembangnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, kita akan menggunakan metode pembersihan rumah dengan menggunakan garam dan daun bidara. Yang pertama, garamnya kita masukkan ke dalam air wudhu. Ini air wudhu pemilik rumah yang ditampung lalu kita gunakan untuk pembersihan rumah. Ini adalah metode pembersihan rumah, metode ruqyah rumah dengan menggunakan garam. Garamnya disiramkan di air, dimasukkan ke air, lalu dicampurkan bidara. Nah, tentang bagaimana tata cara menggunakan garam dan bidara untuk digunakan sebagai ruqyah rumah, nanti akan saya kasih tahu. Yang terpenting sekarang kita ruqyah dulu rumahnya. Nanti akan saya kasih tahu tata cara menggunakan medianya. Monggo pemilik rumah sini. Nggih. Monggo sini, enggak apa-apa. Diambil satu baskom. Iya. Pak Banser bisa bantu saya? Nggih, ikut saya. Pak Banser ikut saya sini. Nggih, Banser sini, Banser. Banser sini, ikut saya sini, sayang.
Ikut saya. Nggih, ikut saya. Sini saya, Ibu. Ikut saya, Bu. Kameraman ikut saya. Ini saya rasakan, Pak, insya Allah nggih, kalau salah ini murni kesalahan saya. Tapi kalau benar, ini semuanya datangnya dari Allah. Kalau salah saya mohon maaf. Ada gangguan-gangguan di tempat ini. Ada sesuatu hal yang dilemparkan atau ditanamkan di dalam depan ini, sehingga energinya ke sana, bagian sini. Untuk Pak Banser, monggo, tangannya seperti ini. Namanya siapa panjenengan? Rohman. Kang Rohman, nggih. Nanti kalau tangannya pengen bergerak, diikuti saja ya, jangan dilawan. Dan ini bisa dipraktekkan oleh siapapun panjenengan dimanapun. Kalau ingin mempraktekkan amalan ini, silahkan, ini sangat mudah sekali dengan menggunakan basyirah. Nanti tangannya akan seperti berjalan, bergerak begitu. Di mana nanti bergeraknya itu diikuti saja, nggih, jangan dilawan. Intinya masukkan kesadaran dohiriyah ke dalam kesadaran batiniyah, jangan dilawan, diikuti saja. Yang pertama nanti yang penting ikuti bacaan saya, mata terpejam, lalu tangannya direntangkan ke depan. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad dinin nuri dzati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridho dan maunahmu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam rumah ini. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat. Ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain. Penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Diikuti mawon. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Udah cukup. Nggih, cukup. Ketarik ke sana. Ayo sini. Enggak apa-apa. Ketarik ke sini. Udah cukup. Allahu akbar. Monggo sekarang disiramkan di sana. Awas ini, Ri. Disiramkan di sini. Iya. Sesuai dengan tadi Pak Bansernya ketariknya ke tempat ini. Sini. Kameraman ke sini. Terus beliau lagi nyiramkan di sini. Sesuai dengan tadi pergerakan yang muncul dari Pak Banser. Mohon maaf nggih. Terus disiram. Terus siram. Nah, ini dia. Mohon maaf. Mohon disiapkan. Kameraman bisa mendekat. Nah. Dan ada lagi nih kayaknya di sini. Oh ini. Tuh. 2 titik. Jangan dipegang dulu. Saya minta garam krosoknya tadi. Boleh di sini juga nih, maaf. Saya aja yang megang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini 2 ini. Sini, taruh sini. Kenapa Ibu? Sini Bu. Kenapa? Kenapa? Katanya 1 tahun di sini. Katanya beliau udah lama di sini. Oh gitu ya. Terus ngomong apa lagi? Ganggu ya, ganggu.
Enggak. 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 Ngerewangi. Oh, enggak. Aduh. Apa dia? Tuku mlayu kabeh. Sing tuku lah. Jenengan senten wit niku ta? Enggak, dek sande ketel. Lho. Iku lho ketel nomor loro iku. Lho, malah anak sintru. Oh, dhisik kan ono arek mati ndek kene. Sanes niku. Kenapa meninggal di sini? Kenapa? Dibacok kancane. Dibacok nggih, tapi enggak meninggal di sini. Saya bawa rumah sakit. Meninggal di rumah sakit, bukan yang itu. Dibacok di sini? Iya. Nggih, Sama karyawan. Nggih, pegawai, sami pegawai ngoten. Pegawai jenengan? Nggih, padha pegawai rebutan arek wedok. Oh, rebutan bolongan. Jangan terlalu percaya dengan omongan jin nggih, sebab jin itu sendiri suka Bijui. Ibu pinter tenan. Ibu jan hebat ya Allah. Barakallah. Oh, ngerti bujui. Nah, seperti ini kan ngomongnya dia ini dari sini sudah lama, terus dari sini bantu kerja, terus dari sini nggak apa-apa kan gitu katanya. Nah kayak gitu jangan mudah dipercaya. Jangan-jangan itu hanya bujui aja, ngomong ngapusi tok. Iya. Tidak disingkrino. Oh, ibu pinter sumpah ya Allah. Oh, tenang. Oh, tenanan ibu ya Allah. Karena memang biasanya kayak gitu, jin itu suka bohongin kayak gitu. Apalagi kalau ada sesuatu orang yang tahu gitu, dia pura-pura di sini sudah lama. Saya nggak ganggu, jangan usir saya kayak gitu. Kamu benar sudah lama di sini. Wow. 1 tahun. Sak tahun ning kene. Kan bijui paling. Oh lah. Terus kowe ning kene nyapa? Oh, ngomongnya ngewangi nyambut gawe, ngomongnya ngewangi nyambut gawe. Ngriwuki ya. Oh, ngomongnya nggak ngeriwui, nggak ganggu. Orang ngetok. Terus wong ngetok tapi. Kancane kabeh piro sing ndek kene? Loro. Alah. Bijui paling ndek kono siji nebori kono. Si ngene. Ki apa ta iki? 3. Bayang pocong. Ibu iki salah. Aduh Gusti Pangeran. Layar ngapura. Astagfirullahaladzim. Tenanan gak ganggu. Loh kowe kok ngeces? Kaya wong lek turu ngiler. Lagi ngiler kuwi. Aduh. Gusti Allah Pangeran. Lah sampean manggone ndek ndi? Ning endi? Saniki ketel. Kene nek ketel ta, Bu? Niku kalih niku sing setunggal mboten ganggu. Ketel itu pas gigit orang itu, ta? Ketel itu ikan pemanah. Sentuh. Tak kira hewan ketel itu. Oh, tenan. Tenanan ndak ganggu. Bijui paling Ulah tenan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Islam ta lain ta? Apa? Katolik. Hindu. Buddha. Kata aku. Gusti Allah Pangeran. Dadi sik gelem adat ya. Ora gelem ya. Aduh ya Allah Gusti. Ini ibu jenengan. Ini kakak saya yang Kakak jenengan. Wah cocok kita di anu reporter. Di tukang neko-neko ini cocok ki. Sama dek kini. Pindah ya. Ndak gelem. Nah, ini pangkalan kene. Wah. Lah niki kene nyapo kan ku.
Oh. Nyapa kon kok seneng dek kene? Persis kayak center. Melaku-melaku ning kene. Apa? Beli nang kuburan ya. Pangananmu apa pangananmu? Roti. Apa? Kembang. Yah, bekas ngecas. Kembang. Kembang opo? Kembang opo? Ora welu. Pindah mawon nggih. Oh, kayak godong laos malah. Iya, iki kembang iki lho mah. Laos. Aduh. Bisa. Tak pindahane ya. Ngasing penak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cara untuk memindahkan jin itu menggunakan isyarah nggih. Isyarah itu menggunakan, kita membayangkan nih, ketika kita membaca kalimat innama amruhu idza arada syai'an fayakun, kita membayangin memberikan sebuah tempat gitu untuk bangsa jin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Innama amruhu idza arada syai'an subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, pindahkan malaikat Allah. Makdus. Kelebuk kayak nangka. Aduh. Jenek loro ya. Ben guduan-duan. Ben kene ae. Iya. Piye, Bu? Aduh. Biasanya sing sering terjadi di rumah ini ku napa, Ibu? Teng dalem niki, Bu. Nggih mambet. Terus Mambet niku napa, Bu? Mambu. nek kalau wingi niku siang niki mau jenengan badhe dugi. Ha. Niku wonten kados peteng ngoten lho. Beluk nemen-nemen kados beluk ngoten lho. Kula wasane kula masak napa ternyata mboten beluk. Oh, ada asap hitam itu, Bu. Terus ingkang kala wingi niki kula mboten betah ambete menyan lek dupa kula pancen seneng tapi lek menyan kan mboten kiat. Akhirnya kula mlajeng langsung kula damel salat duha cek mboten mboten kuat kula. Karena terlalu ngaten lho mambete. Itu jam pinten, Bu, niku, Bu? Injing. Terus kadangkala menawi salat dalu wonten ingkang barengi sembayang. Menawi salat dalu kadang-kadang nggih niku kula kan wonten ingkang ketinggal barengi salat ngoten. Ten dhuwur niku sering wis Sinten pendukur niki biasane tarikane Kan bocah cilik. kan biasanya kan tarekane wonten niki ponakan niki kan nggih kula ngertos tapi kula pas biasanya dalu-dalu ten dukur wonten niku tiba-tiba wonten sing langsung lari ngoten. Wonten pas toto tahu kula ten wingking nggih kadang-kadang nggih wonten sing guyu ngoten niku kadang. Ten wingking niku. Nggih. Kadang ngetok. Dua gangguan tadi ditemukan 2 buhul nggih. Di depan niku. Yuk sekarang kita masuk ke rumah ibunya. Jaluk mangan ya. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Dengar jenengan. Suarane piye mau coba? Di belakang ada suara ledakan di atas. Itulah kamu.
glebek-glebek karo lala. Enggak serius tadi, gelebek. Tapi gelebeknya tadi itu sambil ada kayak bayangan yang lari gitu loh. Mau saya kejar tapi ya, nanti saya seperti center ngejar tapi nggak digapai kan sakit hati kan. Lebih baik ya nanti saya ke sana terus kalau emang dia sudah pergi ya wis diikhlasno, dipageri aja. Dan tadi saya mau lari gitu. Kebayang center ngejar nggak dianggap nggak jadi saya. Ya. Saya ke belakang dulu, coba yang di belakang udah lari. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Innallah rahim la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wala haula wala Allah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ambilin garam. Garam. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Bener Mawan kalau di sini ada gangguannya. Karena memang di sini tadi ada makhluk sirul amarnya. Ambit ya. Diikat Mawan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Wasakulani ya kutuba rabbani ya Husamadani ya Muhammad subhanahu ya Aba Muhammad sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli. Sini Kang. Lebih mendekat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli. Ini bekas, ini masih ketel ya, ini ya yang dimaksud ketel itu. Sini coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi di sini itu memang ada dari golongan sirul amarnya, Bu. Ini deh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya lihat ini hitam pekat kok paling beda ya. Bisa tembus ke belakang. Sama yang di sini sering melihat itu. Nggih, biasanya pas nganu tahu ngoten niku tiba-tiba langsung ya kayak bayangan hitam, tapi langsung ke kamar mandi gitu. Langsung ke arah kamar mandi ya, tak kira anak-anak, tapi waktu itu ya anak-anak nggak ada di sini. Terus ada sering ada suara gitu. Kalau suara sih gak terlalu sering, cuma biasanya ya kadang ya ada yang nangis itu di belakang. Ada yang nangis. Tapi ya udah wis gak terlalu nganu sih. Iya. Singen itu temeriku wonten lho. Lo ini kenapa? Kayak Pohon lo gitu loh. Nah, kan satu kampung nggak ada yang berani motong. Sama anak saya langsung potong, nggak ngurus terus itu. Gak ngurus es. Hajar kak ya. Terus langsung ditutup. Masalahnya di situ banyak orang gerandong. Saya takutnya itu Gerandong apa sih, Bu? gerandong cari nomor itu loh. Cari togel. Di mana-mana orang mana siapapun juga itu mesti ke situ. Takutnya masuk sini gitu. Saya takutnya masuk sini, akhirnya saya potong. Cocok wis. Takutnya masuk sini. Mantap.
Salam. Allah Akbar. Ada yang berjalan di sini, sosoknya itu kayak nenek-nenek, bungkuk gitu, terus jalan masuk ke sana. Itu apa itu ya? Itu apa itu? Itu. Wow. Ini kamar mandi. Iya. Nah ini kamar mandi ini. Karena memang kamar mandi itu adalah tempat yang paling disukai oleh bangsa jin. Makanya kalau orang yang terkena gangguan jin, ciri khasnya itu suka berlama-lama di kamar mandi. Ada kamar mandi kan tempat yang nggak baik ya, terus baunya juga nggak enak. Tapi ada loh orang itu yang suka banget di kamar mandi lama gitu, sambil nggak tahu mungkin sambil kerja apa sambil ngapa. Ada itu tanda-tanda ada gangguan jinnya. Allah. Tak garamnya sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Sumabukmun wa min fahum la yarid sumabukmun fa. Sumabukmun wa min fahum la yarid sumabukmun wa min fahum. Ini delay yang mau digunakan nggih? Iya. Untuk bikin tahu ya. Iya. Allahu Akbar, la haula wala quwwata. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Allahu Akbar. Ada makhluknya, Kang? Coba di zoom, siapa tahu di kamera ada kena penampakan. Tuh, di ujung sebelah sana itu. Tuh, lihat itu. Itu. Tuh di ujung sebelah sana itu kelihatan enggak? Tuh, di zoom. Tuh, Allahu Akbar. Ini namanya genderuwo ini. Bangsa jin seperti ini nih dari golongan genderuwo atau dari tuh, di zoom ngeblur ya. Assalamualaikum salam. Allah, hai kau bangsa jin, jangan mengganggu saudaraku ini. Dengan izin Allah. Allah Akbar. Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hai kau bangsa jin, jangan suka mengganggu sesama makhluk Allah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syarullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah Muhammadur Allah Akbar, la haula wala quwwata illa. Lari ke sini malan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah Akbar, la haula. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahu Akbar, la. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Saya minta garam asma tadi yang sudah di asma garamnya. Garam saya tadi. A'udzubillahi minasyaitonir. So, nanti kenapa rumah ini malah dijadikan tempat genderuwo ya? Ini tempat apa sih, Bu? Gudang. Gudang apa, Bu? Jadi kalau barang-barang yang tidak terpakai tidak
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekhus Sakulaini ya Kutuba Rabbani ya Ghasyas Sumadani ya Mahmubas Subhani ya Muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Sa'adul Qadir Jailani agisni wa amidani fi qadai hajatnya ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat ya Allah ya Rabbi Allah ya Rabbi. Saya meminta hibarnya barokahnya Tuhan Sa'adul Qadir Jailani. Saya minta selamat dan saya meminta ya Allah Bismillah Allah. Ada garamnya. Amit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah semua gangguan ikatan yang berkekuatan. Nama amr kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Monggo Pak Banser. Ke sini bisa ya, Pak? Monggo. Assalamualaikum. Barakallah. Assalamualaikum. Amit ke? Barakallah sehat ke? Saya minta naik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allah samad. Allahu akbar. Allah samad. Bismillah. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dari energinya tempat ini seperti memang sudah sering digunakan untuk naik turunnya dari golongan jin. Astagfirullah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim.
Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriddati wa syiris sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah syarullah datullah sifatullah wujudullah falullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilang-hilang seka kersane Gusti Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Allah. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Allah farillah. Allah. Astagfirullahaladzim. Nggih, Pak. Allahumma shalli ala sayyidina. Saya minta walaupun sudah sore, walaupun maghrib, walaupun di dalam rumah, jangan menjemur pakaian nggih. Pakaiannya dilepasin ya. Jadi nanti kalau mau jemur lagi ya besok pagi lagi, terus nanti jam 4 diangkat ya. Jadi jangan dijemur pakaian ketika malam ya, dilepasin mawon, terus besok kalau mau jemur dijemur lagi, kalau mau nentengin lagi gitu, karena menjadi salah satu kesukaan dari bahasa jin di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rasulullah. Dengan izin Allah, hilangkanlah semua gangguan ikatan yang baru yang kedua. Ya Allah, Allah, inna ma'amru kita subhanahu Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina. Saya minta pihak keluarga wudhu lagi, terus air wudhunya ditampung. Di sini sering kejadian apa, Kang? Di tempat ini? Ya, memang ya. Soalnya di sini memang jarang sih. Jarang digunakan ya. Orang, memang lah dulu kan kamar saya kan ada di situ. Gini ku waktu niku tiba-tiba ada yang ngintip di jendela niku lho. Iya. Ngintip di jendela padahal kan samping ini kan sungai langsung. Iya. Ngoten. Insyaallah. Dari golongan bangsa jin Ampar tadi yang saya pindahkan. Pamit nggih, Bu. Allahu Akbar. La haula wala quwata. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Ternyata masih ada satu yang dek ruang tengah sini tah. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Kenapa nggak mau jawab salam saya? Kenapa kok nggak mau jawab salam saya yang seperti itu? Panas. Apa yang jenengan lakukan di rumah ini? Pikirannya keluarga nih. Kenapa kamu bikin kacau pikirannya pemilik rumah ini? Kenapa? Masuknya dari mana kamu? Angin. Dari angin? Angin pokoknya. Jadi kamu masuk ke dalam pikiran keluarga ini lewat angin. Apa yang kamu lakukan? Keluarga iki harapan. Kamu suami. Supaya orang aku.
Bukankah nggak diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk saling mengganggu. Nah terus kamu itu kok malah mengganggu? Mana ibu sama bapak ya? Ibunya enggak apa-apa sini ke? Makhluk seperti ini adalah salah satu khodamnya dari dukun sebenarnya. Yang pertama akan membuat rumah tangga itu nggak bahagia atau bertengkar terus. Dari pertengkaran rumah tangga akhirnya berpengaruh ke dalam usaha. Karena nggak akan mungkin sebuah usaha diganggu kalau tidak mengganggu di dalam keluarga, dan keluarga akan terganggu dari pikiran kita. Jadi masuknya dari pikiran yang nggak suka, nggak nyaman dengan orang, dengan suami, dengan anak, dengan karyawan, nggak nyaman. Ketika tidak nyaman, terus akhirnya terjadi pertengkaran. Dari pertengkaran akhirnya mengganggu di dalam usaha. Jadi kunci utama untuk menghilangi atau untuk melindungi, menghindari, memagari diri kita dari gangguan jin pengganggu seperti ini dari golongan jin ampar, itu yang pertama pikiran kita harus tenang. Pikiran kita harus tenang, tidak mudah untuk marah. Itu yang pertama. Aja kesurupan Kang, aku wedi Kang. Itu yang pertama. Jadi saya minta supaya nanti usahanya berkembang. Yang pertama, seluruh keluarga harus bisa akur nggih. Harus bisa harmonis, masalah besar dikecilkan dan masalah kecil dihilangkan. Itu yang harus pertama kali dilakukan. Terus yang kedua, untuk menghindari gangguan seperti ini, setiap keluar masuk rumah salam dan baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Setiap anggota keluarga masuk ke dalam rumah, ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Karena jin seperti ini sebenarnya lumayan sulit ketika ingin menghilangkan, karena nggak hanya bisa dihilangkan dengan bacaan. Toh dia kalau ada orang sholat malah nemenin nih, malah ganggu ya Bu. Iya, jin seperti ini. Ini yang biasanya waktu saya sholat nyanyi apa ini? Biasanya kalau lagi sholat itu kayak ada yang nemeni gitu. Iya. Karena golongan seperti ini biasa juga disebut sebagai golongan jin ifrit. Kalau hanya dengan bacaan, dia pinter loh baca. Muslim atau ya? Bukan muslim. Kalau jin muslim itu dia bisa membaca dan juga bisa mengamalkan. Tapi kalau dari golongan jin ifrit itu malah jin kafir. Dia bisa membaca tetapi tidak mengamalkan. Repot ya. Tapi kalau diusir dengan bacaan, contoh ya seorang peruqyah mengusir jin ini, nanti dia malah bisa membenahi, bacaanmu nggak gitu loh gitu. Dia malah lebih pintar lagi gitu. Lalu bagaimana cara untuk menghilangkannya? Bukan hanya dengan bacaan, tapi juga dengan pengamalan. Jadi yang mengusir itu bukan hanya sekedar membaca, tapi juga mengamalkan. Contoh ketika membaca bismillah, maka tingkah lakunya, sifatnya, hatinya harus penuh kasih sayang. Rahman Rahimnya dijalankan kayak gitu. Itu nanti baru bisa berpengaruh terhadap jin ini. Itu yang menjadi hambatan di dalam meruqyah. Kalau ketemu jin golongan jin ifrit seperti ini, sulitnya seperti itu. Karena tidak hanya cukup dengan bacaan, tetapi harus dengan tindakan. Sebab dia itu pintar dan juga hafal gitu. Pengetahuannya luas juga. Saya sering menemukan jin seperti ini ketika meruqyah itu sering dientai gitu loh. Kalau kita baca napain dia lebih pintar begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dia malah mencoba untuk mau menyerang itu. Bukannya melemah, tapi dia malah mencoba untuk menyerang. Ini masuknya kalau ke dalam diri seseorang itu lewatnya rambut, Bu. Melalui dengan rambut, terus ke aliran darah, terus ke pikiran. Pikirannya nanti membuat seseorang tuh nggak nyaman. Setiap ada seseorang atau rumah yang mau dihancurkan usahanya, itu pertama diganggu pikirannya dulu. Terus setelah itu kalau pikiran udah nggak nyaman, sering bertengkar, nanti rumah tangganya. Kalau rumah tangganya nanti bertengkar, berantakan, pasti usahanya juga berantakan. Itu. Tuh, dia mau menyerang ini. Ini kiriman gimana? Ya, yang jelas bisa dikatakan gangguan lah gitu. Saya tidak mau menyebutkan kiriman, nanti ganggu pikiran. Oh, yang ngirim siapa? Ini dia mengumpulkan energinya untuk menyerang kita. Kang, gelasnya itu tolong disikirkan itu. Coba ambilkan paket ruqyah keselamatan Mas ini. Paket ruqyah keselamatan. Mas. Coba teman minggir sebelah sini. Dia coba menyerang pemilik rumahnya. Ibu sini, Bu. Saya kasih sesuatu, Bu. Tangannya coba sini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, segala kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah. Segala kekuasaan adalah kuasa-Mu ya Allah. Segala perlindungan adalah perlindungan-Mu ya Allah. Dengan kekuatan-Mu ya Allah, dengan perlindungan-Mu ya Allah, hamba memohon ya Allah keselamatan di dunia maupun di akhirat. Bi'idnillah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Allahu akbar, Allahu akbar. Amit Pak, mari Amit maju sini, jenengan. Bapaknya aja. Nggak usah pedih Pak. Buka, tak kasih tongkat, biar jadi Bung Karno. Ikuti saya. Kenapa mudir? Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tongkat ini dari kayu bidara ini. Kayu bidara sendiri sangat ditakuti oleh bangsa jin. Bismillahirrahmanirrahim. Sumum bukmun ngumyun fahum layar ji'un. Dirasakan? Gak usah takut, ditantang aja. Kalau nanti kita berani, sananya takut. Kalau kita takut, sananya nanti berani. Maju Pak. Maju Pak. Maju terus, nggak apa-apa. Maju, berdiri. Terus baca dalam hati sumbuk ngumyun fahum layar ji'un. Iya. Terus Pak, biarin Kang Master minggir. Biarkan aja, biarkan. Pun maju mawon, enggak usah takut. Kenapa Pak? Embung. Maju sini Bu. Dikatin aja, nggak usah takut, jangan. Terus didekati aja, nggak usah takut. Didekati mawon.
ditanyakan, kenapa kok mengganggu keluarga saya? Karena orang tapi Sampean ya, gelem cara mengganggunya gimana sampean? Pikiran mbok gawe kepiye? Jadi itu jalan masuk sampean itu. Kenapa kok sampean wedi karo bapak ambek ibu iki? Nyapa ndak berani nih? Panas. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tokatnya di kepala di Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala sifatul la ilaha illallah. Sampai moga. Pun saat ini sampean dadi dukun mawon. Bapak kali Ibu Em. Halo. Oh, dadi dukun naik. Engko lek enek sing kesurupan. Pidana engko lah. Kalau ada yang kesurupan, bacakan Summum bukmun nguyun fahum layar singun, insyaallah panasan keluar. Sopo sing kesurupan neh? Sopo neh? niki ingkang bedak pripun? Bedak itu kenapa? Nanti saya kasih medianya, disiramkan di sana. Terus kalau pamit ngapunten. Nggih, monggo. Niki kok kadose khususnya keluarga kula. Niki kok sepertinya berkelanjutan ngoten. Kados mantun Mbak Yu kula pecah. Dan sekedar ngoten Mas kula pecah. Lah sakniki rai kula niki lagi sakit-sakitan. Mun kula beto mriki niku kadose terus Mbak Yu kula nggih ngoten garwane sing Mbak Yu kula mbajen kan 7 keluargane. Niku nggih ngaten mabet ngoten kadose. Niku napa wonten hubungane napa pripun, tapi kok terlalu dekat ngoten lho kematiane Mas kula kali Mbak Yu kula terlalu dekat. Nggih. Yang jelas kita berdoa bersama-sama supaya gangguan yang mengganggu keluarga di panjenengan hilang nggih. Nggih. Itu yang terpenting, sebab panjenengan dan saya itu sama saja, kita itu tidak ada bedanya, makhluk hamba, ya penting kita berdoa semoga saja gangguan-gangguannya itu hilang nggih. Insyaallah, karena memang kekuatan yang terbesar yang ada di dalam diri kita itu adalah doa. Tetapi doa nggih mboten namung sekedar berdoa, tetapi harus dilakukan dengan penuh kesungguhan. Ya, kesungguhan itu bagaimana caranya? Ya, dengan cara berriyadhah, bertirakat niku wow. Itu adalah salah satu cara supaya doa kita diijabah oleh Allah. Menjadi wajada. Siapa yang meminta sungguh-sungguh kepada Allah, maka akan diberikan. Makanya Allah itu maha profesional. Mau kita minta baik, kalau mintanya sungguh-sungguh ya dikasih. Kalau kita minta yang buruk pun, kalau kita minta sungguh-sungguh juga dikasih gitu loh. Masalahnya seperti itu gitu. Jadi yang terpenting itu ketika kita meminta harus dengan kesungguhan. Terus kalau untuk saya sama insya Allah saya tidak pernah bertengkar sama sekali. Cuman untuk anak-anak kok nggak kerasan di sini, jadi cuma saya berdua kan. Saya kadang-kadang nolong anak-anak saya nggak begitu kerasan gitu. Ya itu yang tadi saya sampaikan. Salah satu tandanya rumah itu ada gangguannya, gak nyaman di rumah. Ada anak keluarga yang sukanya di luar rumah atau nggak betah di rumah. Dan yang kedua juga nggak nyaman gitu. Mungkin panjenengan sama suami tidak terpengaruh, tapi yang lainnya
yang terpengaruh, makanya sampai ada yang seperti itu. Makanya supaya diri kita nggak terkena gangguan jin itu yang pertama ya jangan sampai mudah marah, jangan sampai mudah sedih, terus jangan sampai mudah was-was. Sama minta barokah doanya buat adik saya ini Gus. Siap. Insya Allah. Nanti beliau ini salah satunya perlu untuk di drone. Di drone itu diruqyah dengan menggunakan metode air wudhu. Istiqomah nanti selama 41 hari. Ini buhul-buhulnya nanti dihilangkan. Terus sekarang kita ruqyah seluruh pemilik rumah nggih. Jadi setelah diusir, dibuang dulu kotorannya, terus diusir lalatnya, dan sekarang diruqyah pemilik rumahnya. Ada 2 tas tadi, yang satunya ini adalah media ruqyah kesehatan. Nanti saya jelaskan satu persatu bagaimana cara untuk membuat dan menggunakannya. Dan yang ini adalah paket ruqyah keselamatan. Jadi ini media-media atau sarana yang didoakan untuk keselamatan. Kalau yang ini media-media yang didoakan untuk kesehatan. Nah, untuk saudara-saudara kan banyak yang melihat tayangan kita. Lalu ketika kita memberitahukan tentang media ruqyah, dikira disuruh beli. Padahal enggak. Panjenengan yang enggak beli, saya kasih tahu bagaimana tata cara membuatnya. Jadi enggak harus beli. Membuat di rumah pun juga bisa. Yang pertama, ambil garam krosok, terus cari daun bidara. Kalau di dalam Al-Quran disebut dengan daun sid dan daun kelor. Jadi membutuhkan pertama 3 media, yaitu garam krosok, daun bidara, dan daun kelor. 3 media itu pertama yang dibutuhkan. Terus yang keempat, cari minyak kasturi, atau kalau tidak ada yang penting minyak non alkohol, boleh minyak jafaron, minyak hijab mahrobi, atau minyak jafaron merah atau jafaron putih, yang penting non alkohol. Setelah dapat 3 media itu, kalau saya memang khusus menggunakan 7 minyak yang saya campur jadi satu. Jadi minyak misik putih, jafaron, hajar aswad itu saya jadikan satu. Nah, setelah minyaknya sudah ada, minyak itu sunnah nggih. Salah satu sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah itu wewangian. Nah, setelah minyaknya sudah ada, garam krosoknya sudah ada, terus daun kelor sama bidaranya sudah ada. Lalu setelah itu panjenengan mandi besar. Setelah itu wudu. Setelah wudu sholat hajat, sholat taubat dulu 2 rakaat. Rakaat terakhir baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 77 kali. Lalu setelah itu sholat hajat 4 rakaat. Rakaat yang pertama membaca surat Al-Ikhlas 10, rakaat kedua 20, rakaat ketiga 30, rakaat keempat 40. Terus setelah itu baca Al-Fatihah 77 kali, sholawat nurita 77 kali, lalu ayat kursi 77 kali. Setelah itu ditiupkan pada media-medianya ini. Nah, wiritan ini atau zikir ini, riyadhah ini diamalkan selama 7 malam. Dan selama 7 malam ini diusahakan siangnya berpuasa dan malamnya membaca amalan yang tadi saya sampaikan. Nah, setelah nanti selesai 7 hari bikin selamatan, terus medianya ini insya Allah bisa digunakan untuk menghilangkan gangguan yang dikarenakan tempat
nasab, karena tidak taat maupun karena maksiat. Bisa untuk menghilangkan gangguan-gangguan yang diakibatkan oleh keempat hal tadi. Contoh kalau karena gangguannya dari tempat, mungkin karena gangguan sihir, tanah kuburan, ataupun kiriman sihir, atau mungkin tempatnya pernah terjadi pembunuhan, atau mungkin ada pihak keluarga yang pernah keguguran. Kalau di sini salah satunya juga ada gangguan yang dua hal. Di sini karena pernah terjadi pembunuhan, dan yang kedua juga dari tempatnya sendiri ada tempatnya di suatu tempat yang ditempati oleh makhluk gaib. Dari awalnya memang sudah ada. Atau mungkin tempat itu pernah ada yang keguguran kayak gitu, atau mungkin ada yang pernah gantung diri dan lain sebagainya lah yang dari tempat. Atau mungkin tempatnya dulu ada yang pernah punya ikatan atau perjanjian atau pesugihan. Insyaallah bisa dihilangkan dengan menggunakan riyadhah yang tadi saya ijazahkan. Jadi nggak harus beli ya. Nah sekarang saya akan meruqyah dulu pemilik rumahnya. Jadi setelah dihilangkan kotorannya, terus sekarang diruqyah orangnya. Nanti setelah diruqyah orangnya, terus dipagari rumahnya. Cara pagarannya nanti yang saya minta ke jenengan untuk setiap masuk rumah baca salam dan baca surat Al-Ikhlas 3 kali setiap keluar masuk rumah. Pak, insyaallah ini juga sudah saya amalkan, sebabnya rezeki insyaallah jadi lebih barokah. Dan gangguan sihir seperti apapun insyaallah tidak bisa masuk, baik itu sihir tingkat RT, RW maupun kecamatan. Oh tenang insyaallah. Jadi setiap keluar masuk rumah baca surat Al-Ikhlas 3 kali, salam dulu, terus baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Dan yang kedua saya minta untuk antara subuh dan maghrib gunakan untuk mengaji. Walaupun seayat 2 ayat, rumah itu kalau digunakan untuk membaca ayat Al-Quran maka akan terang benderang. Dan yang ketiga saya minta pemilik rumahnya untuk harmonis. Ini insyaallah sudah panjenengan. Yang penting yang pertama itu dilakukan. Nggih. Sekarang semuanya berbaris. Saya ruqyah di sana ya. Monggo semuanya. Semuanya. Masih mandi. Oh, masih mandi. Ini piye? Amit. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Siapa kita? Bangsa Rindu. Siapa kita? Bangsa Rindu. Derek Kiai. Sampai mati. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk Banser Malang. Semoga amal ibadah panjenengan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.